Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada tutorial kimia bersama Orip.info. Video kali ini akan membahas teknik penyetaraan reaksi redox yang unik dengan menggunakan metode perubahan Bilox. Pada penyetaraan reaksi redox ini ada tahap yaitu tentang penggandaan spesi yang ada di ruas kiri, seperti pada persamaan reaksi yang tampak ini. Penjelasan detail dalam format teks dapat disimak di weblog urip.info pada tulisan yang tertanggal 9 Oktober 2020. Bila dijumpai atom dalam satu spesi ternyata berubah menjadi beberapa spesi lain atau ada dalam zat yang berbeda-beda sebagai hasil reaksi redox, biasanya akan sulit untuk disetarakan dengan menggunakan metode perubahan Bilox atau PBO. Oleh karena itu diperlukan trik agar dengan metode PBO ini kita dapat lakukan dengan lebih mudah. Ya, seperti pada persamaan reaksi redox ini. Kita lihat di sini ada C2H5OH. C ini berubah menjadi CHI3 dan HCO2-. Jadi C2H5OH ini berubah menjadi dua spesi. Ini akan sulit untuk kita tentukan agar dia bisa setara kalau kita tidak lakukan penggandaan. Demikian pula ini, I2 bisa berubah menjadi I3 di dalam CH-I3 dan dia bisa berubah menjadi I-. Maka di sini kita perlu lakukan yang namanya penggandaan spesi di sisi reaksi. Mengapa harus di sisi reaksi? Ya, karena di reaksi itu kita lihat dia berubah menjadi dua zat yang berlainan. Nah, setelah kita lakukan penggandaan dari yang ada, kan menjadi seperti yang ini ya. Setelah itu baru kita lakukan langkah seperti biasanya, yaitu menyetarakan unsur-unsur yang menjadi perhatian kita. Dalam hal ini adalah C dan I. Kita lihat di ruas sebelah kiri C2H5OH. Perhatikan yang terhubung dengan warna merah dulu. Perhatikan di CHI3, C-nya harus kita kalikan 2. Nah, karena kita sudah mengalikan 2, maka yang I ini, yang terhubung dengan garis merah tadi, yang ada ini, kalau ini sudah dikalikan 2, maka yang sebelah sini juga harus disamakan jumlah I-nya. Jadi, I yang terhubung, yang sebelah sini ya, kalau ini sebelah sini ya, itu dikalikan 3. Berikutnya adalah jumlah C yang ada di sini. Nih, berarti yang ini kan terhubung dengan ini yang digandakan, salah satunya tadi. Kita boleh lihat yang depan atau yang kedua ini ya. Kan jumlahnya C2, maka ini kita kalikan 2. Berikutnya adalah I-. I- di sini jumlahnya 1 dan tadi sudah kita lihat dia terhubung dengan I2 karena I2 kita gandakan dan yang ini tadi adalah terkait dengan CHI3 sementara yang I2 yang di depan ini terkait dengan I-. Maka itu perlu dikalikan 2. Berikutnya adalah penentuan Bilox atom total dalam spesi yang menjadi perhatian kita. Jadi akan kita tentukan dulu satu-satu Bilox setiap atomnya. Di sini C2H5OH Biloxnya sama dengan -4. Kita ingat bahwa H itu kan +1, O itu -2. Hanya ada 6. Positif 6 dikurangi 2, berarti kan positif 4. Lawan positif 4 itu adalah Bilox untuk T2. Hasilnya adalah -4. Demikian pula yang di sini karena sama persis maka teknik hitungnya juga sama. Selanjutnya untuk yang C di sebelah sini, ngitungnya ingat ini adalah halogen ya. Golongan 7A. I itu -1. -1 kali 3. -1 kali 3, -3. H itu kita tahu nilainya adalah positif 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 2. Lawan negatif 2 adalah +2. Itu untuk C yang 1. Kalau C-nya ada 2 berarti positif 4. Berikutnya C yang sisi sebelah sini.
O itu min 2, jumlahnya ada 2, berarti min 4. Minusnya diambil 1, berarti min 3. Nah, min 3 ditambah 1, berarti min 2. Lawan min 2 adalah biloksnya C, yaitu plus 2. Karena jumlahnya ada 2, maka dikalikan 2, hasilnya adalah plus 4. Berikutnya I. I2 di sini tentu biloksnya 0, demikian pula I2 yang di sebelah sini, 0 dikalikan 3 tetap 0. Nah, selanjutnya yang ini. I tadi min 1, jumlahnya ada berapa sekarang? Jumlahnya ada 3 dikalikan 2, berarti total ada min 6. 6 dikali min 1. Selanjutnya yang ini adalah min 1 kali 2, hasilnya adalah min 2. Nah, selanjutnya kita akan tentukan semua perubahan biloks dan menuliskannya untuk semua spesi yang terhubung. Nah, kalau kita lihat di sini, spesi-spesi yang terhubung, misalnya ini minus 4 terhubung ke sini. Berarti perubahan bilangan oksidasinya naik sebanyak 8. Demikian pula yang ini. Ini juga naik 8. Berikutnya, untuk yang ini, dari 0 menuju min 2, berarti turun 2. Terus yang ini dari 0 menjadi min 6, berarti turun sebanyak 6. Jumlah perubahan bilangan oksidasi untuk semua unsur atau atom yang terhubung dengan warna merah, ini kalau kita lihat adalah naik 8, berarti positif 8, kemudian turun 6. Jadi kalau dijumlahkan menjadi positif 10. Sementara untuk I2, dia bisa berdiri sendiri. Sekali lagi, mengapa ini yang kita jumlahkan adalah yang merah? Kita tahu bahwa C itu semuanya terhubung dengan yang warna merah. Nah, kebetulan yang C ini ada kaitannya dengan I. Maka inilah yang kemudian mengharuskan kita untuk menjumlahkan biloks-biloksnya. Jadi, kalau ini berubah, ini otomatis berubah. Dan yang lain juga akan berubah, gitu. Oleh karena itu, ini kita gabungkan. Kalau tidak digabungkan, agak sedikit sulit nanti untuk melakukan penyetaraan perubahan bilangan oksidasinya. Oke, setelah kita tahu perubahan biloks. Jadi biloks total yang naik dengan yang turun itu harus sama. Karena PbO atom yang terhubung di garis merah tadi adalah plus 10, maka perlu menyetarakan total biloks spesi yang terhubung garis biru agar sama dengan perubahan biloks spesi yang ada pada garis merah. Tentu saja caranya adalah dengan mengalihkan 5 untuk I, untuk yang terhubung garis biru. Jadi yang garis biru kita kalikan 5, sementara yang garis merah, karena tadi sudah 10 dan ini menjadi 10, maka sama, berarti tidak lakukan pengalihan. Setelah kita kalikan 5, semuanya ini kita kalikan 5, seperti yang ada ini. Jadi yang semula adalah 1 dikalikan 5 menjadi 5. 2 dikalikan 5 menjadi 10 untuk I-nya. Dengan demikian, kalau sudah kita hitung begitu, kita bisa melakukan tahapan berikutnya. Setelah kita setarakan tadi perubahan bilangan oksidasinya, saatnya adalah menggabungkan spesi sejenis yang ada pada setiap ruas. Di sini ada C2H5OH, ini juga iya, kemudian ini ada I dan I, maka ini kita gabungkan. Yang di sebelah kanan kan tidak ada yang sejenis ya, sehingga hasilnya seperti yang ada. Ini menjadi 2C2H5OH, yang I menjadi 8I2, karena ini ada 5 dan 3, sementara yang lainnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya adalah menyetarakan jumlah muatan. Ini kalau kita lihat jumlah muatannya kan belum sama nih. Yang di sisi sebelah sini minus 1, yang sebelah kanan minus 12. Minus 2 ini, minus 10 ini jadi minus 12. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mengalihkan OH- sebanyak 12 sehingga muatannya akan sama. Sehingga hasilnya seperti ini, dikalikan 12. Berikutnya adalah menyetarakan jumlah O. Caranya dengan mengubah koefisien H2O ini. Ini kan jumlah O-nya belum sama nih. Total O di ruas kiri, ini ada 2 ditambah 12, ada 14. Sementara yang di kanan, ini 4, berarti kan kurang 10. Karena kurang 10, maka koefisien yang ada di sini perlu kita kalikan 10. Sehingga hasilnya adalah seperti ini.
dan selesai, ini sudah setara. Nah, langkah terakhir adalah menyederhanakan perbandingan koefisien yang ada. Ini kan bisa dibagi dua semua nih. Berarti ini kita bagi dua semua sehingga hasilnya seperti ini. Angka 1 di sini dicantumkan untuk menunjukkan bahwa itu adalah hasil pembagian ya. Selanjutnya angka 1 ini bisa dihilangkan, tidak usah ditulis. Dan reaksi ini sudah dinyatakan setara. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial kimia berikutnya bersama urip.info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.